let me tell you. Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast Gizi Ngobrol Santai. Aku Setia Ramadhani. Dan hari ini kita akan bahas topik yang sering banget bikin orang galau, yaitu adalah karbohidrat. Katanya dia bikin gemuk, katanya kalau diet itu harus menghindari konsumsi karbohidrat. Tapi emangnya bener gak sih kayak gitu? Nah, supaya kita nggak salah kaprah nih soal karbohidrat, aku udah ditemani oleh 3 mahasiswa gizi dari Universitas Tadulako yang siap berbagi ilmunya. Hari ini yuk kita sapa dulu satu-satu. Untuk Iren, bagaimana kabarnya hari ini? Saya sangat capek ya teman-teman, because kita banyak laporan yang harus dikerjakan dan mengejar deadline. Oke, selanjutnya untuk Indri. Hai Indri. Halo teman-teman, halo Setia. Kira-kira bagaimana kabarnya hari ini Indri? Nah, kabar saya hari ini cukup baik lah. Oke, selanjutnya hai Gita. Halo. Kira-kira bagaimana kabarnya Gita hari ini? Hari ini adalah hari yang sangat panjang dan kita mau weekend guys. Tapi namanya kesehatan tidak ada weekend. Oke, jadi itulah suara hati dari anak-anak mahasiswa kesehatan. Oke, untuk mempersingkat waktunya kita langsung saja ke pertanyaan dasar nih dari Iren. Iren, aku pengen tahu nih kira-kira karbohidrat itu sebenarnya apa sih? Kenapa karbohidrat itu penting buat tubuh kita? Oke, jadi teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui kalau karbohidrat itu sangat berperan penting bagi tubuhnya kita. Yang dimana karbohidrat itu dia salah satu dari 3 makronutrien utama selain protein dan lemak yang berfungsi sebagai penambah energi di tubuhnya kita, terus penambah energi saat kita beraktivitas, contohnya seperti itu. Jadi teman-teman perlu ketahui setiap 1 gram karbohidrat itu menghasilkan 4 kalori energi. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya kalau karbohidrat sendiri itu dia terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada karbohidrat sederhana. Jadi karbohidrat sederhana itu dia lebih cepat dicerna atau diserap oleh tubuh. Nah, contohnya itu kayak gula pasir, soda, permen, nah seperti itu. Kalau yang jenis keduanya itu ada karbohidrat kompleks. Nah, kalau di karbohidrat kompleks itu dia lebih mengandung serat dan butuh waktu yang lama untuk diserap oleh tubuh. Contohnya itu kayak nasi merah, singkong, oatmeal, nah kayak gitu. Terus kalau di karbohidrat kompleks ini teman-teman, dia lebih memberi rasa kenyang yang lama dan menjaga kestabilan gula darah. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman, nggak semua karbohidrat itu buruk ya. Jadi tergantung atau balik lagi ke jenis dan jumlah yang sangat menentukan dampaknya bagi tubuh. Jadi seperti itu. Mau make sure aja ya teman-teman. Jadi kalau karbohidrat itu sebenarnya balik lagi ke caranya kita mengonsumsi karbohidrat sendiri. Jadi nggak semua karbohidrat yang disebutkan tadi itu buruk. Oke, jadi sebenarnya karbohidrat itu kan yang kita ketahui kan cuma nasi, tapi terlepas dari itu ternyata karbohidrat juga itu terdiri dari roti dan gula itu ternyata juga termasuk masih sama-sama karbohidrat, tapi dampaknya ke tubuh itu juga bisa berbeda-beda. Ya, tergantung jenisnya. Oke, menarik. Nah, sekarang kita lanjut ke Indri nih. Indri, gimana sih peran karbohidrat dalam pola makan sehari-hari? Haruskah kita makan karbo tiap hari? Nah, peran karbohidrat untuk kehidupan sehari-hari itu karena perannya itu sangat penting karena karbohidrat sendiri itu menyumbang sekitar 45-65% dari total energi harian. Kemudian seperti yang dibilang Iren tadi, karbohidrat itu sangat penting karena dia itu untuk menjaga fungsi otak, kemudian kinerja fisik, terus metabolisme lemak dan protein secara efisien. Kemudian apa sih yang terjadi jika kekurangan karbohidrat? Nah, jika terjadi kekurangan karbohidrat, kita itu bisa mudah cepat lelah, kemudian lemas, terus tidak fokus. Kemudian bisa terjadi ketosis atau pembakaran lemak ekstrim yang dalam jangka panjang itu beresiko gangguan metabolisme bila tidak dipantau. Terus karbohidrat baik versus karbohidrat buruk. Nah, karbohidrat baik itu seperti yang Iren itu kompleks, yang mana ini dia itu mencakup dari nasi merah, kemudian singkong, jagung, umbi-umbian. Karbohidrat baik itu termasuk jenis kompleks karena dia itu mencakup nasi merah, kemudian singkong, jagung, kemudian umbi-umbian. Nah, kalau karbohidrat buruk itu seperti olahan atau makanan rumahannya seperti kue manis, kemudian sereal manis, terus roti putih dan boba. Nah, kita bahas itu diet rendah karbo. Diet rendah karbo ini sangat bermanfaat bagi orang dengan gangguan diabetes, kemudian obesitas, terus epilepsi.
Tapi dengan adanya diet rendah karbo ini, kita itu harus diawasi oleh ahli gizi. Kemudian tidak cocok untuk semua orang. Terus efek sampingnya itu kita bisa lemas, bau mulut, kemudian gangguan pencernaan. Nah, saya bisa simpulkan dari peran karbohidrat untuk tubuh kita itu, karbo itu penting. Kemudian bukan berarti kita tuh harus menghilangkan karbonya, tapi itu kita harus diatur jenis dari porsi karbo tersebut. Oke, wah ternyata karbo itu nggak cuma penting tapi juga vital ya buat tubuh. Oke, selanjutnya kita akan ke Gita. Nah, untuk Gita ini kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Gita, aku akan sebutin beberapa pertanyaan yang sering kita dengar soal karbo dan kamu bantu klarifikasi ya. Oke, untuk yang pertanyaan pertama, kira-kira apakah karbohidrat itu bikin gemuk? Karbohidrat itu bikin gemuk. Menurut aku itu mitos ya teman-teman, karena karbohidrat itu seperti yang dijelaskan oleh Iren teman saya, karbohidrat kompleks itu membantu mengenyangkan dan juga mencegah makanan yang berlebihan. Jadi yang bikin gemuk itu sebenarnya bukan karbohidratnya, tapi porsi-porsi yang lainnya, sumber-sumber yang lainnya seperti itu. Jadi karbohidrat itu bukan musuh utama kita. Oke, berarti untuk karbohidrat bikin gemuk itu adalah mitos. Oke, selanjutnya kira-kira apakah makan nasi malam itu bikin berat badan naik? Sebenarnya makan nasinya nggak masalah. Yang bikin masalah itu kalau kalian makan nasi terus kalian tidur, nah itu salah. Kecuali kalian misalnya begadang. Kalau kalian begadang malam itu kan butuh berpikir kayak kerja laporan, nah itu butuh makan malam. Tapi kalau tidak, kalian cuma laporan, itu salah besar. Oke, jadi untuk makan nasi malam bikin berat badan itu adalah mitos. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah gula dari buah itu sama kayak gula pasir? Bagaimana pendapat dari kita? Berbeda sih, karena gula dalam buah itu dia dibarengi sama serat. Terus ada vitaminnya, ada juga antioksidannya. Serat itu membantu memperlambat penyerapan gula gitu. Kalau gula pasir itu cepat diserapnya dan juga membuat lonjakan gula darah yang sangat tinggi. Oke, jadi kalau untuk gula dari buah dan gula pasir itu berarti berbeda ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan. Oke, apa Iren? Jadi mana bagus antara gula buah sama gula pasir? Jadi mungkin kalau dari pandangan mungkin kayaknya lebih bagus dari gula buah karena mungkin gula buah lebih alami gitu. Oke, ke Gita ulang. Apakah roti gandum itu pasti lebih sehat daripada nasi putih? Selain roti gandumnya itu benar-benar bersumber dari pabriknya langsung, itu bagus. Tapi kalau kalian cuma beli-beli yang bungkusan itu belum tentu, karena kebanyakan itu roti gandum sekarang diwarnai dengan warna coklat sehingga dia bisa mirip dengan roti gandum. Padahal sebenarnya isinya nggak ada gandumnya sama sekali. Tapi banyak kok roti gandum dijual di Alfamidi. Ya, itu. Dan untuk mungkin kalau untuk orang yang tinggal di negara-negara Eropa, orang kan lebih Kayak hamil ya. Iya. Lebih makan roti daripada nasi. Soalnya sana nggak ada sawah. Oh, gitu. Bisa itu lebih adanya mungkin pertanian gandum daripada padi. Ya sama aja sih sebenarnya. Kalau untuk karbonya sama-sama ada karbohidratnya. Betul. Oke, jadi ternyata banyak ya mitos soal karbohidrat. Oke, nah sebelum kita tutup, aku pengen minta tips dari kalian bertiga. Kasih dong satu tips cerdas buat konsumsi karbohidrat yang sehat buat teman-teman pendengar kita. Oke, jadi kita ke Iren nih. Kira-kira apa sih tips sehat untuk konsumsi karbohidrat untuk teman-teman pendengar kita? Oke, jadi teman-teman untuk karbohidrat itu sebenarnya kita pandai-pandai memilih ya, memilih karbohidrat yang minim proses, utuh, terus tinggi serat. Contohnya ada nasi merah, oatmeal, dan singkong itu dia. Oke, terima kasih untuk Iren. Untuk Indri, kira-kira apa sih tips yang bisa kamu berikan untuk teman-teman pendengar kita? Nah, tips dari aku tuh Safia, kita itu perhatikan jumlah karbo yang kita konsumsi, jangan juga terlalu banyak dan jangan juga dihilangkan. Kita itu bisa isi konsep dengan isi piringku. Nah, itu kita bisa isi dengan lauk dan sayur-sayuran yang bergizi. Sekian, terima kasih. Oke, jadi untuk kita kira-kira apa sih tips yang bisa kamu berikan untuk pendengar kita bagaimana cara sehat untuk mengonsumsi karbohidrat? Jadi teman-teman jangan takut makan karbohidrat, jangan pernah takut, dan jangan lupa dengarkan sinyal lapangan.
Oke teman-teman, itulah obrolan kita tadi soal karbohidrat dari yang paling dasar sampai mitos-mitos yang bikin kita salah kaprah. Jadi teman-teman jangan takut lagi untuk konsumsi yang namanya karbohidrat selagi itu masih dalam batasan yang wajar. Kita bisa mengkonsumsi karbohidrat karena kita tahu bahwa karbohidrat itu merupakan sumber energi utama bagi tubuh kita. Jadi intinya karbohidrat itu bukan musuh, justru dia itu sangat penting banget buat tubuh asal kita tahu cara makannya, pilih jenisnya, atur porsinya, dan sesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi terima kasih buat Iren, Indri, dan Gita atas ilmunya, keren-keren banget dan pastinya bermanfaat. Buat kalian yang masih penasaran soal topik gizi lainnya, stay tune di podcast Ngobrol Gizi Santai. Saya Setia Ramadhani, pamit undur diri, bye-bye.